penjaga kuburan. Wahai sang penjaga kuburan, aku adalah Nyonya Steven. Aku datang ke sini untuk berterima kasih kepadamu karena telah menaruh bunga di atas kuburan anakku yang aku kirimkan uangnya setiap bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raska Akila Bakhtiar. Saya sekarang duduk di kelas 5 MA dari Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ada sebuah cerita. Pada suatu hari, turunlah seorang pria dari mobil mewah yang terparkir di depan pemakaman umum. Ia berjalan ke arah pos penjaga kuburan, lalu berkata kepada penjaga kuburan yang ada di sana, "Wahai sang penjaga kuburan, bisakah engkau menemui seorang perempuan yang ada di mobil tersebut? Karena sebentar lagi ia telah divonis mati oleh seorang dokter dari rumah sakit ternama." Lalu sang penjaga kuburan pun mengangguk dan langsung berjalan ke arah mobil tersebut. Di mobil tersebut keluarlah seorang perempuan yang berwajah lesu. Ia berusaha tersenyum kepada penjaga kuburan tersebut dan berkata kepada sang penjaga kuburan, "Wahai sang penjaga kuburan, aku adalah Nyonya Steven. Aku datang ke sini untuk berterima kasih kepadamu karena telah menaruh bunga di atas kuburan anakku yang aku kirimkan uangnya setiap bulan." Lalu sang penjaga kuburan menjawab, "Oh, jadi kamu orangnya, Nyonya. Memang uang yang kamu berikan saya gunakan untuk membeli bunga. Namun saya tidak pernah menaruh bunga tersebut di atas kuburan anak Anda." Sang Nyonya pun terdiam dan merasa bingung. Sang pria pun melanjutkan, "Iya, Nyonya, kamu betul. Saya tidak pernah menaruh bunga di atas kuburan anak Anda. Namun bunga yang saya belikan tersebut, saya berikan kepada orang-orang yang ada di rumah sakit. Saya berikan kepada mereka yang sedang bersedih, ataupun orang miskin yang telah saya jumpai di jalan. Dengan demikian, orang-orang tersebut merasakan manfaat dari keharuman bunga dan keindahannya, dibandingkan saya menaruhnya di atas kuburan anak Anda." Lalu sang perempuan itu pergi dan mengisyaratkan sang sopirnya. Lalu sang perempuan tersebut mengisyaratkan kepada sang sopir untuk pergi. 3 bulan kemudian, datang lagi seorang perempuan yang berjalan anggun ke arah pos penjaga kuburan. Ia berkata kepada penjaga kuburan tersebut, "Wahai penjaga kuburan, apakah kau masih mengingatku? Aku datang ke sini untuk berterima kasih kepadamu karena telah memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi saya beberapa bulan yang lalu. Anda memberikan nasihat yang sangat berharga bagi saya. Ketika saya berjumpa di panti jompo ataupun di rumah sakit untuk memberikan bunga tersebut, saya merasa kebahagiaan itu terpancar di wajah mereka, sehingga saya pun turut ikut berbahagia. Memang, ketika waktu itu, saya merasa masih berada di kubangan kesedihan, sehingga saya pun tidak bisa berpikir secara jernih bahwa memberikan bunga kepada orang yang hidup lebih bermanfaat dan lebih terasa gunanya. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Janganlah kita selalu terjebak di
dalam lingkaran kubangan kesedihan, karena itu akan membuat kita selalu merasa bersedih. Dan juga pesan dari saya, selalulah berbuat kebaikan kepada orang lain. Selalulah tolong mereka. Karena dengan kita menolong orang, sejatinya kita telah menolong diri kita sendiri. Mungkin hanya ini yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.